Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti mana yang Ustazah janjikan semalam, hari ini kita akan membincangkan tentang bagaimana cara kita membentuk atau membina sikap istiqamah untuk sentiasa berada di garis ketaatan, untuk sentiasa berada di atas jalan yang lurus ya, tanpa bengkok. Ya, kalaupun ada bengkok sedikit, itu pun terus kembali patah balik pada jalan yang lurus ya. Kita akan coba untuk menghuraikan secara sistematik langkah-langkah yang perlu kita lakukan bagi meraih sikap istiqamah ya selepas Ramadan ini. Dengan bermula pada ayat yang semalam, yaitu surah Fussilat, surah yang ke-41, ayat yang ke-30, dan juga surah Al-Ahqaf, ya, surah yang ke-46, ayat yang ke-13. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Oke. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, maknanya sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dengan menyatakan dirinya, menyatakan bahwa Rabb mereka adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka pun akhirnya istiqamah di atas keimanan itu. Maknanya istiqamah di atas keimanan itu adalah istiqamah dalam menundukkan dirinya ya di atas perintah-perintah Allah maupun di atas larangan-larangan Allah. Tunduk patuh sami'na wa ata'na. Sebab iman itu bukanlah satu keyakinan atau kepercayaan dalam hati, tetapi iman itu adalah al-qaul bil lisan wal i'tiqadu bil janan wal amalu bil jawarih, yaitu meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan keyakinan itu diucapkan dalam lisannya dan dibuktikan dalam bentuk tindakan praktis badannya. Itu iman. Maka orang yang mengatakan dirinya telah beriman kepada Allah, maka dia mesti istiqamah. Karena itu ada hubungan antara istiqamah dengan keimanan. Baik. Bagi sesiapa yang ingin meraih istiqamah, maka perhatikan kata Rabbunallah, yaitu kami telah menyatakan Rabb kami adalah Allah. Maknanya ada hubung kait antara keistiqamahan dengan keimanan. Karena itu, ketika kita ingin misalnya untuk meraih istiqamah, maka ada beberapa langkah-langkah yang perlu untuk diaplikasikan ya. Dan mengikut surah Fussilat tadi, surah yang ke-41 ayat yang ke-30 yang membincangkan tentang istiqamah, dan istiqamah sudah kita bincangkan ya semalam ya, maknanya sudah kita bincangkan, kepentingannya pun sudah kita bincangkan. Maka sekarang langkah untuk istiqamah yang akan kita bincangkan dan fokusnya nanti ada pada qalbu. Oke. Ternyata untuk membina sikap istiqamah itu diperlukan yang namanya iman, keimanan ya, memerlukan yang namanya keimanan. Dan hal ini berdasarkan pada ya hadis riwayat Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ya telah meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini hadis sahih ya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhibnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta
hatta yastaqima qalbuhu. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Wa la yadkhulu rajulun al-jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Menurut riwayat Anas bin Malik ini bahwa yang namanya iman seseorang tidak akan lurus selagi tidak lurus kalbunya. Dan tidaklah lurus kalbu seseorang itu melainkan jika telah lurus lesannya. Ya. Dan tidak akan lurus lesan seseorang, ya, melainkan dia akan memberi implikasi kepada lurusnya anggota badan dalam ketaatan. Jadi di sini Ustaz akan huraikan kronologinya menurut Quran ataupun menurut riwayat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbincangan kita adalah tentang istiqamah. Ya, tentang istiqamah ini dikatakan dalam Al-Quran surah Fussilat ini dasarnya adalah iman. Bahkan dikatakan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayatnya Sufyan Ats-Tsaqafi bahwa istiqamah itu didasarkan oleh adanya keimanan. Di mana Sufyan Ats-Tsaqafi ini datang menjumpai Rasulullah, "Qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak aw ba'dak. Qul amantu billah tsumma istaqim." Jadi nasihat Rasulullah untuk Sufyan adalah diminta untuk istiqamah, namun sebelum istiqamah itu katakan kamu telah beriman dulu kepada Allah. Jadi untuk istiqamah ikutkan Al-Quran surah Fussilat, ikutkan hadis Sufyan Ats-Tsaqafi dalam riwayat Imam Muslim bahwa istiqamah itu dasarnya adalah iman. So apa yang penting untuk membina istiqamah adalah iman. Dan iman ini juga menurut riwayatnya Anas bin Malik dia didasarkan oleh kalbu. Masya Allah. Jadi cantik ya susunan nas Quran sunnah jika digabungkan. Kalbu. Oke. Dan kalbu tidak akan lurus jika ianya tidak dipengaruhi oleh kelurusan lesan. So di bawah kalbu ini ada namanya lesan. Oke. Barulah di bawah lesan ini ada namanya al-jawarih, yaitu anggota badan. Oke. Anggota badan ini tak kisah ke mata, telinga, ya, kaki, tangan, dan lain sebagainya yang menunjukkan pada anggota badan manusia. Baik. Saya mulakan, jadi jika titik-titik ini sudah kita himpun menjadi satu puzzle, satu bangunan, namanya bangunan istiqamah. Maknanya istiqamah itu terdiri daripada bata-bata namanya iman, kalbu, lesan, anggota badan. Dan kita sudah bincang hari itu bahwa istiqamah itu melibatkan 3 aspek ya. Perkataan, kemudian anggota badan, kemudian keadaan ya. Perbuatan ya, perbuatan, perkataan, anggota badan. So di sini ada qalbu, itu keadaan, mesti ada keikhlasan di sini. So lisan itu maknanya perwakilan akan perkataan. So anggota badan itu perwakilan akan perbuatan. So ada perbuatan, ada ucapan, ada keadaan. Keadaan hanya akan lurus dengan keikhlasan, ucapan hanya lurus dengan kejujuran, dan ketaatan hanya lurus dengan ittiba sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, puan-puan, tuan-tuan, kita akan mulakan garis ini ya, bata-bata ini, bangunan istiqamah ini daripada yang paling atas, yaitu al-imanu billah, yaitu keimanan kepada Allah Ta'ala. Baik, kita akan teringat tadi hadisnya riwayat Anas bin Malik bahwa kalau kita ingin istiqamah, kita memerlukan namanya bata keimanan. Dan keimanan itu dikatakan tidak akan lurus iman seseorang apabila dia tidak lurus kalbunya. Baik, sampai di sini kita akan buat satu pertanyaan. Ya, tanggalkan semua teori-teori yang ada dulu, kita cek dalam Al-Quran. Apa makna iman itu? Ya, apa makna iman itu? Ramai orang confuse. Iman itu keyakinan, iman itu kepercayaan, iman itu ya keimanan.
Padahal Quran menyebutkan berbagai jenis ungkapan dalam Quran. Ada al-imanu, ada al-iqanu, ada at-tasdiqu. Ya. Ada kepercayaan, ada keimanan, ada keyakinan. Ini benda yang berbeza. Ya. Benda yang berbeza. So, iman itu posisi yang tengah. Yang tersepit antara at-tasdiq dengan al-yaqin. Ya, al-iqan. Jadi kalau at-tasdiq itu adalah kita mempercayai kebenaran sesuatu berasaskan kepada ilmu. Tetapi belum menatijakan ketundukan. Belum menatijakan ketaatan. Itu namanya at-tasdiq. Murni hanya setakat kepercayaan. Tetapi kalau sudah dibawa pada konteks iman, itu adalah al-qawlu bil lisan wal ti'qadu bil janan wal amalu bil jawarih al-abdan. Jadi namanya iman itu adalah bermula daripada at-tasdiq tadi, at-tasdiq bil qalb, yaitu mempercayai dulu sesuatu yang akan diimani itu. Lepas dipercayai, ternyata dikombin dengan ucapan lisan, amantu billah. Ternyata selepas itu dibuktikan dengan ketaatan anggota badan. Nah, itu namanya al-iman. Jadi iman itu bukan murni keyakinan ataupun kepercayaan dalam kalbu. Tetapi kalau iman itu sudah bertambah dari sekian hari ke hari berikutnya bertambah, bahkan dibuktikan imannya itu dengan fenomena alam semesta, menyaksikan alam yang ada, membuktikan bahwa Allah itu benar-benar berkuasa, berubahlah marhala iman itu menjadi satu keyakinan, dan keyakinan itu kepercayaan dalam hati manusia tanpa disertai sebarang keraguan. Nah, itu sudah masuk iman level tinggi. Iman level tinggi itu disebut dengan al-yaqin, yaitu keyakinan. Baik, jadi itu iman, dan iman itu tempatnya ada di dalam kalbu, ya. Dan iman itu tempatnya ada dekat dalam kalbu. Itu mengikut Al-Quran surah yang ke-49 ya, ayat yang ke-14. Jadi di manakah posisi iman itu? Posisi iman itu menghias dalam kalbu manusia. Ya, menghias dalam kalbu manusia. So iman seseorang tidak akan sah kalau tidak dimasukkan dalam kalbu. Oh, aku yakin. Maksudnya iman itu bukan perkataan macam orang munafik. Aku beriman pada engkau Rasulullah. Tapi hatinya tidak. So iman itu pastikan memang kalbu kita yang mempercayainya. Bukan lisan kita yang mengucapkannya. Tapi kalbu kita yang mempercayainya. Disambung dengan ungkapan kata-kata. Diteruskan dengan tindakan anggota badan. Ya, karena itu tidak akan lurus iman seseorang jika tidak lurus kalbu seseorang itu. Dan kalbu yang lurus itu adalah kalbu yang tentunya mengesahkan Allah, mengimani Allah. So dikatakan lurus karena iman sudah masuk dalam kalbu. Dikatakan belum lurus karena belum iman lagi kepada Allah. Baik, pening ke tak pening puan-puan tuan-tuan? Tak rasanya ya. Baik. Disinilah kita punya fokus untuk membincangkan tentang kalbu. Karena dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalbu berada pada pusat yang tengah-tengah dan kalbulah yang menggerakkan kita. Kalbulah yang akan menggerakkan lisan untuk bertutur kata. Kalbu juga yang akan menggerakkan anggota badan untuk melakukan segenap perbuatan. Jadi kalbu disinilah posisi pada hari ini untuk dikupas, memandangkan bahwa istiqamah itu muaranya, sumbernya, porosnya, acuannya ada pada kalbu. Kalbu dinamakan dengan kalbu. Mengapa? Tidak mungkin tidak ada maksud. Karena itu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari bahwa kalbu itu dinamakan dengan kalbu litaqallubihi karena kolapsnya dia. Ya. Kadang kan kita perasaan on off, on off, on off. Kadang baik, kadang buruk, kadang iya, kadang tak iya. Nah, itu litaqallubihi. Ya. Wal qalbu karisha mulqatun bi ardi fala. Kalbu itu laksana kapas. Ya, sifat keadaannya itu laksana kapas. Mulqatun fi bi ardi fala, yang diletakkan di atas bumi Sahara. Fatuqallibuha ar-riyah, dan angin itu datang menerpanya.
Dohran libatnin. Akhirnya yang di atas, di bawah. Yang di bawah, di atas. Berbolak-balik. Itu kalbu kita. Kalau kita tahu kalbu kita itu sifatnya seperti itu, maka hanya orang yang tahu saja yang akan berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Atau wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Karena Nabi tahu keadaan kalbu itu seperti itu dengan bahasa qalaba. Maka doa itu dipanjatkan atas kefahaman. Namun ketika doa itu sampai ke kita hanya mengucapkan tanpa tahu bahwa hati kita itu, kalbu kita itu on off, ya, collapse, qalaba, ya. Masya Allah, itu daripada sifat. Cuma saya tak nak panjangkan lebar di situ perbincangan. Kalbu dalam Quran itu setidaknya ada 3 yang perlu kita fahami. Ya. Pertama, kalbu itu dikatakan sebagai objek penyaringan, objek penapisan, objek pembersihan. Ya. Penapisan, objek penapisan atau pembersihan atau penyaringan, dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an surah yang ketiga ayat 154. Apa Allah firmankan di situ? Ya. Waliyumahhisa ma fi qulubikum. Ya, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum, at-tamhis. Jadi kalau misalnya kita punya air itu daripada empangan air hujan, di situ ada bercampur tanah, warnanya pun merah dan lain sebagainya. Tidak mesti kan terus kita masukkan dalam mulut kita, maka kita beli namanya alat penapis. Kita belilah kowe misalnya, supaya yang masuk dalam badan kita itu bukan semua jenis air yang ada kandungan yang berbahaya. So kalbu itu macam itu, menjadi objek masuknya segala sesuatu dan perlu ada penapisan supaya yang baik itu boleh masuk, yang buruk itu dikeluarkan. Kalau sudah terlanjur masuk sekali, maka dikeluarkan. Jadi boleh kita bayangkan kalbu itu. Dan hal inilah yang diperkatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadisnya hadis sahih, bahwa innal abda idza akhta'a khati'atun, sesungguhnya seorang hamba itu tatkala dia sudah melakukan kesilapan, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda'a, maka akan ada titik hitam yang menampal dekat kalbunya. Ya, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Namun apabila seorang itu sadar, ya, tarik balik kotoran itu, ya, noda hitam itu dia bersihkan, karena kalbu itu objek pembersihan. Apabila dia bersihkan, dia tarik balik dengan beristighfar, dengan bertaubat, sukil. Tahu sukil? Sukila qalbu. Mengkilap kalbunya itu. Kalau mengkilap bercahaya dan bersinar. Wa in ada zayyada fiha, tapi kalau dia mengulang balik kesalahan itu, bertambahlah nokta hitam dalam kalbunya itu, hatta ya'lu qalbu, sehingga kalbunya itu menjadi tebal, hitam, dan ada pembatasnya, wahwa arran. Arran itu adalah pembatas. Pernah dengarkan dalam Quran hati tersumbat, hati terhijab. Nah, itulah kotoran-kotoran yang masuk, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang masuk tanpa ada filtration, ada penapisan di situ. Tanpa ada penapisan di situ adalah bahaya akan mengancam kalbu. Jadi bukan cuma kita filter punya air kita untuk supaya tak merusak jasad kita. Kalbu kita itu juga laksana jasad kita. Dia perlu adanya penapis supaya tidak benda-benda buruk itu masuk semuanya dan merusak kalbu, ya, mengotori kalbu. Dan inilah yang diperkatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, mereka tetap kufur itu disebabkan karena dosa yang bertumpuk-tumpuk itu membuat sekatan, sehingga mereka tak boleh dengar kebenaran, sehingga mereka tak boleh tengok kebenaran, sehingga mereka tak boleh faham akan kebenaran. Ini bahaya. Itu qalbu dalam Quran, objek penapisan. Baik,
Hari ini sudah tapis ke belum apa yang masuk dalam kalbu kita? Ya mana mungkin kita boleh menapis kalau kita tak mengadakan alat penapis. Dan apakah alat penapis itu? Ilmu. Kita akan tahu, oh ini berbahaya, oke saya keluarkan. Kalau tak tahu, masuk semuanya kan. Dan selesai sahaja. Masalahnya kalau bahaya mengancam jasad itu nampak, tapi kalau bahaya mengancam kalbu itu selesai. Itu yang bahaya. Kemudian kalbu yang kedua dalam Al-Quran juga dikatakan sebagai tempat melekatnya segala jenis perhiasan yang indah-indah. Itu kalbu. Jadi kalau kalbu itu adalah satu tempat yang menerima segala jenis perhiasan, keindahan. Adakah hari ini kita sudah lekatkan perhiasan dalam kalbu kita? Itulah Allah katakan dalam Al-Quran ya. Ayat yang ke-14 dan juga ayat-ayat yang lain cukup banyak. Cuma biar tak pening saya ambil satu saja. Ayat yang ke-14 surah yang ke-49. Ya, walamma yadkhulul imanu ala qulubihim. Ternyata keimanan itu belum lagi masuk dalam kalbunya. So kalbu itu menjadi tempat. Kalau ini objek penapisan, kalau ini adalah menjadi tempat menetap hal-hal yang indah, ya, perkara-perkara yang indah. Apakah yang patutnya ada dalam kalbu kita itu? Al-Quran telah menyebutkan semuanya, dan kalau kita hanya membaca Al-Quran tanpa memahaminya, selama ini tidak akan berubah kalbu kita. Karena apa? Karena tak tahu apa jenis perhiasan yang perlu kita lekatkan, yang perlu kita letakkan dalam kalbu kita. Ternyata kalbu itu siap menerima perhiasan. Oke, maka ada nanti qalbun mu'min, ada qalbun mutmain, ada qalbun muhtadin, ada qalbun khosyi, ada qalbun muttaki, ada qalbun wajal, ada qalbun sakin, ya, yang damai, ada qalbun munib, ya. Ada, dan itu mesti kita letakkan. Karena itu dalam kalbu ini ada beberapa perkara yang perlu kita masukkan, dan insya Allah kita akan bincangkan siri esok, siri yang ketiga, qalbun mu'min. Itu perhiasan yang pertama. Oke. Apa saja yang perlu diletakkan dalam kalbu? Keimanan. Disebutkan dalam Al-Quran surah yang ke-49 ayat yang ke-14. Yang kedua adalah petunjuk. Disebutkan dalam Al-Quran ya, surah yang ke-64 ayat yang ke-11. Padanya juga mesti ada ketenangan. Disebutkan dalam Al-Quran surah yang kedua ayat 260. Padanya juga mesti ada namanya kedamaian. Disebutkan dalam Al-Quran surah yang ke-48 ayat yang keempat. Padanya juga mesti ada kekhusyuan. Disebutkan dalam Al-Quran surah yang ke-57 ayat yang ke-16. Padanya juga mesti ada ketakwaan. Disebutkan dalam Al-Quran surah yang ke-22 ayat yang ke-32. Padanya juga mesti ada yang namanya ketakutan. Disebutkan dalam Al-Quran surah yang ke-22 ayat yang ke-35. Padanya juga mesti ada yang namanya ketundukan, ikhbat. Ya, disebutkan dalam Al-Quran surah yang ke-22 ayat yang ke-54. Padanya juga mesti ada yang namanya ketamakan terhadap kebaikan yang ada di sisi Allah. Disebutkan dalam Al-Quran surah yang ke-50 ayat yang ke-33. Ya. Dan terakhir ya, padanya juga mesti diletakkan yang namanya keteguhan. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran surah yang ke-28 ayat yang ke-10. So ada 10 perkara yang merupakan perhiasan untuk kalbu kita. Dan insya Allah siri-siri berikutnya akan mengupas misalnya qalbun mu'min, qalbun yang padanya ada keimanan. Apa keimanan itu? Apa keutamaan iman itu? Bagaimana cara merilis keimanan itu? Nah, itu akan kita bincangkan. Karena posisi kita sekarang adalah membetulkan kalbu kita supaya kita boleh istiqamah, karena poros muara ya, punca segala jenis ketaatan itu hanya ada pada kalbu. Ya, kalbulah yang akan menggerakkan lisan untuk bertutur kata. Lisanlah yang nanti akan mempengaruhi kalbu semula dan mempengaruhi anggota badan untuk melaksanakan ketaatan.
Pertanyaannya, sekarang ini ada apa dalam kolbu kita? Adakah harapan kita untuk istiqomah itu lebih besar daripada ikhtiar kita dalam memasukkan ke 10 sifat itu dalam kolbu kita? Ataukah pada hari ini kita baru tahu perhiasan untuk kolbu kita? Sudahkah iman kolbu kita? Sudahkah berpetunjuk kolbu kita? Sudahkah tenang kolbu kita? Sudahkah teguh kolbu kita? Sudahkah khusyuk kolbu kita? Sudahkah takwa kolbu kita? Sudahkah takut kolbu kita? Sudahkah tunduk kolbu kita? Sudahkah tamak kolbu kita? Sudahkah salim kolbu kita? Masya Allah. Insya Allah kita akan bincangkan perempuan satu demi satu untuk menata kehidupan kita menuju lembaran kehidupan yang baru, bermula daripada kosong ketika kita dikembalikan oleh Allah dalam keadaan fitrah selepas Idul Fitri, selepas Ramadan itu. Oke, baik. Jadi ini poin yang kedua dalam kolbu. Yang poin ketiga tentang kolbu adalah Masya Allah. Ternyata kolbu itu bukan cuma objek masuknya sesuatu untuk ditapis dan dibersihkan ketika sudah berlaku pengotoran, bukan juga cuma sekadar tempat melekatnya hal-hal yang indah. Tetapi kolbu juga merupakan alat untuk memikir dan memahami. Subhanallah. Bahayanya kita kalau tak tahu poin yang ketiga ini. Alat untuk berpikir, memikir, dan memahami. Dengan apa kita memahami sesuatu? Dengan kolbu. Dengan apa kita memikirkan sesuatu? Dengan kolbu. Apakah sesuatu yang boleh menentukan hasil pemikiran dan hasil pemahaman fuad? Dengan apakah Anda melihat? Dengan mata. Dengan apa Anda menentukan warna? Dengan brain kita. Dengan apakah kita memikir? Dengan kolbu kita. Dengan apakah kita menentukan itu salah dan benar? Dengan fuad kita. So di sebalik kolbu, sebalik jantung kita itu, ada yang namanya fuad. Itulah daya, itulah kekuatan untuk menafsir, untuk menghukum segala sesuatu yang difikirkan oleh kolbu kita. Baik, perempuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ketika kolbu ditapis, dibersihkan, disucikan daripada unsur-unsur kotoran, berlaku at-takhalli, pengosongan sesuatu yang kotor dalam kolbu kita. Ketika kolbu kita menjadi tempat melekatnya hal-hal yang indah, itu namanya at-tahalli, menghias, meletakkan sesuatu pada kolbu itu. Ketika berlaku tahalli itu yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Dan bahagian daripada nafs itu adalah nafsu mutmainnah. Dan terkait dengan mutmainnah, kita akan sebut dengan qalbun mutmainnun. Qala walam tu'min ya Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. So nufus itu ada hubungan dengan qalbu. So qalbu yang tenang itu bermakna jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu adalah orang yang memiliki qalbu yang tenang. Dan orang yang memiliki qalbu yang tenang, dia akan istiqamah. Maka orang yang istiqamah akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masuk dalam jasadnya, dibangkitkan, dinantikan oleh para malaikat, disediakan tunggangan atau kendaraan, diharamkan untuk melangkah dengan kaki. Karena sudah melangkah penat dekat dunia, maka di akhirat tidak dibenarkan untuk melangkah, tetapi menunggang, mengendarai. Bahkan surga tidak lagi didekati, tetapi mendekati karena di dunia kita mendekatinya, yaitu dengan istiqamah kita. Masya Allah, adil sungguh Allah itu dalam memperlakukan hamba-hambanya di akhirat nanti. Tetapi ketika di dunia kita menjauh daripada akhirat, menjauh daripada surga, ya surga itu menjauh, takkan mendekat. Subhanallah. Baik. Perempuan, tuan-tuan, jika berlaku tahalli, bila berlaku pembersihan, bila berlaku penghiasan, kalbu itu sungguh tajam ketika digunakan untuk memikir.
Makanya perempuan-tuan, pernahkah perempuan-tuan perasaan dalam Al-Quran? Innama yatadzakkaru ulul albab. Kenapa orang yang boleh memahami Al-Quran itu adalah orang-orang yang hatinya bersih. Bersih daripada kotoran, terhias oleh keindahan. Ketika digunakan untuk memikir Al-Quran, maka kalbu itu bertukar nama menjadi al-lubbu atau al-albab. Yaitu kalbu yang bersih, yang suci, yang murni. Sehingga ketika digunakan untuk memahami ayat-ayat Quran, cepat untuk menangkap hikmahnya. Cepat untuk memetik ibrahnya. Cepat untuk memetik zikranya. Masya Allah. Jangan lupa ya. Jadi 3 ini. Inilah keterangan Quran terkait dengan kalbu. Ya. Dibersihkan karena ada potensi untuk kotor. Dilekatkan hal yang indah. Ya. Karena dia ada ada tugas, ada tanggung jawab untuk mengontrol jalannya langkah kaki. Kalau tidak dihias dengan ketenangan, ya akhirnya kacau lah hidup, tak boleh istiqamah. Karena tak dihias dengan keimanan, ya kacau lah. Tak nak ke depan, nak belakang di dunia aja. Karena tak dihias dengan ketundukan, berani dengan Tuhan, melampau dengan Tuhan, macam-macam. Jadi mesti dihias supaya mustaqim. Dan ketika sudah 2 perkara dibuat ini, jadikan sebagai alat untuk berpikir. Pikiran itu akan jernih, pikiran itu nampak bersih, pikiran itu nampak suci, dan pikiran itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pikiran yang bersih, yang suci, digabungkan dengan kalam Allah yang suci, yaitu Al-Quran, subhanallah. Digabungkan dengan sabda Rasulullah yang bersih daripada unsur hawa nafsu, subhanallah. So, qalbu adalah alat untuk memikir, qalbu adalah alat untuk memahami apa yang difikir kalam Allah, apa yang difahami kalam Allah, plus dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ketika qalbu misalnya sudah dihias perkara yang ini, dia tak boleh diam. Ketika qalbu digunakan untuk memikir tentang fenomena alam atau memikir tentang kemukjizatan Al-Quran, tak boleh diam. Mulut akan berkata. Mulutlah pentakbir, pengungkap apa yang ada dekat qalbu. Maka kalau ada orang mengatakan, mulut je yang buruk, hatinya bagus, jangan percaya. Kalau kata-kata itu keras, kata-kata itu kotor, penuh makian, itu qalbunya masih belum lagi salim. Qalbunya belum lagi difilter. Qalbunya belum dilekatkan lagi perhiasannya. Jadi jangan percaya, kata-kata dia sahaja yang buruk, tapi hatinya bagus. Tidak ada itu dalam salafus soleh ungkapan seperti itu. Hanya ungkapan orang jahil semasa, yang nak just diri itu benar, yang terjebak dalam ilusi kesempurnaan diri saja. Ya. Tentunya kalau kalbunya bagus, kata-katanya lembut, santun, penuh hikmah, tidak banyak mengumpat, bertutur kata yang elok-elok sahaja. Yang difikirkan pun ayat-ayat yang elok, keluarnya pun ayat-ayat yang elok. Baik, saya contohkan perempuan tuan-tuan. Pagi hari kita pergi ke taman. Apa yang Allah hadirkan adalah misalnya bunga lili yang begitu indah. Adakah kita sebagai seorang yang mukmin, bila tengok itu begitu sahaja? Mungkin begitu saja karena kita belum memahami hakikat alam semesta itu sebagai ayat-ayat Allah yang perlu untuk difikirkan oleh kalbu kita. Tapi ketika kita sudah faham fungsi kalbu, faham kalbu akan connect dengan alam semesta, bila nampak bunga lili yang begitu cantik, indah, kombinasi warna putih, merah dengan warna daun yang hijau, kita tengok, adakah mulut akan diam? Tidak mungkin. Seketika itulah mulut akan mentakbirkan apa yang ada dalam kalbu. Mulut adalah jambatan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam kalbu. Sehingga terucaplah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan tahukah perempuan tuan-tuan, ucapan itulah yang dinanti-nantikan sebetulnya oleh anggota badan kita. Dari kalbu, keluar dalam ucapan lisan, masuk lagi ke dalam kalbu, direspon dengan baik oleh anggota badan. Adakah perempuan ingin bukti bahwa lurusnya kalbu juga sangat ditentukan oleh lurusnya lisan? Maknanya, adakah kita ingin bukti bahwa setiap fenomena yang kita saksikan, yang kita dengarkan,
perlu diungkapkan dengan kata-kata iya. Buktinya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadisnya ini hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida asbaha ibnu Adam." Ya, ketika pagi-pagi berpagi-pagi itu anak Adam bangun dari tidurnya berpagi-pagi ya. Fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fatakul ittaqillaha fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta istaqamna fa in wajajta i'wajajna. Ketika seorang anak Adam itu berpagi-pagi, sesungguhnya seluruh anggota badan dia akan tunduk, akan menyerah kepada lisan. Lalu anggota badan itu semua akan berkata kepada lisannya, ya, bertakwalah kamu wahai lisan kepada Allah mengenai kami ini, karena sesungguhnya kami ini hanyalah mengikut apel kamu itu. Jika kamu lurus, kami lurus. Jika kamu bengkok, kami pun bengkok. Adakah perempuan-perempuan pernah tahu apa yang diperkatakan anggota badan kita? Tak tahu kalau tidak melalui wahyu. Dan tahukah perempuan wahyu itu apa? Bukan cuma Quran, tetapi sunnah Nabi. Dan tahukah apa kata Allah tentang kebodohan kita, kejahilan kita terhadap perkara-perkara yang gaib? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan ajarkan kepada kalian ketahui melainkan hanya dari wahyu. Adakah orang tahu bahwa pokok-pokok itu bertasbih? Tidak tahu. Dari mana tahunya pada hari ini? Daripada wahyu. Hari ini tahukah kita bahwa tangan kita, telinga kita, mata kita, kaki kita, kulit kita, semua berkata-kata. Dan apa perkataannya? Fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna. Wahai lisan, kami ini ditentukan oleh kamu. Jika kamu lurus lisan kamu, masih ingat semalam lurusnya lisan adalah dengan perkataan yang jujur. Fa inna asdaqal hadis kitab Allah, dan sejujur-jujur ucapan cuma Al-Quran. Wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi lisan itu berkata benar. Bila lisan berkata benar, lurus maknanya, luruslah tangan, kaki, telinga, mata dan lain sebagainya. Jika i'wajaj, bengkok, maka bengkoklah. Masya Allah. Nak bukti lagi kan? Kita boleh bagi bukti lagi supaya kita lebih atur lisan kita, karena lisan ini mempengaruhi kalbu kita, yang kalbu itu adalah panglima, raja yang akan mempengaruhi jalannya anggota badan. Kalbu bergantung pada lisan. So hari ini kita coba untuk mengontrol lisan kita hanya berkait dengan perkataan-perkataan yang benar, dan sebaik-baik perkataan yang benar cuma Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berinteraksi dengan kedua-dua firman dan juga sabda Rasul dan firman Tuhan itu. Allah juga menyebutkan perkara ini dalam Al-Quran. Ya, karena sunnah Nabi tidak akan pernah clash dengan Al-Quran. Dia penjelas. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Boleh dibuka dalam Al-Quran surah yang ke-33, surah Al-Ahzab ya. Ayat yang ke-70-71, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Tahu maksudnya tak? Maksudnya begini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan takwa itu maksudnya adalah ucapkan kata-kata yang sadid. Sadid itu benar, tepat, baik, sempurna, tidak ada benda yang setakat hayalan, sangkaan, dan rekaan semata. Itu sadid. Kenapa mesti berkata yang benar itu? Yuslih lakum a'malakum. Perkataan itu membawa implikasi kepada baiknya, solehnya anggota badan kita.
Anggota badan sehat, saleh, tetapi tak beramal saleh, apa fungsinya? Karena itu Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pembentukan badan yang sempurna yang baik, ahsanu taqwim. Tapi Allah juga mengatakan ahsanu qaulan. Ada perkataan yang bagus. Supaya perkataan yang bagus itu boleh menggerakkan badan yang bagus tadi itu menuju ahsanu amala. Amal yang baik. Kan? Ahsanu taqwim, ahsanu qaula, ahsanu amala. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia. Allah ciptakan tangan kita indah bukan nak menghias kukunya supaya mengkilap. Tapi bagaimana yang indah, yang sehat, yang baik ini boleh bergerak untuk misalnya menyantuni orang, untuk menolong orang dan lain sebagainya. Dan itu mulanya pada lisan. Subhanallah. Baik. Jadi hadisnya Anas bin Malik dengan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Di sini kan tadi hadis siapa? Abu Sa'id, ya. Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwa lisan itu mempengaruhi jalannya anggota badan untuk lurus. Jadi apa yang kita pikir? Anggota badan kita telah diciptakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, buat apa sekarang dengan tangan yang sehat, dengan mata yang sehat, dengan kaki yang sehat? Untuk melangkah pada ketaatan. Ya. Untuk melangkah di atas ketaatan berasaskan pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua akan kembali kepada qalbu. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan antara qalbu ya dengan anggota badan, karena lisan dia akan mempengaruhi jalannya qalbu. Qalbu juga akan mempengaruhi lisan untuk berkata-kata. Qalbu yang sehat, yang baik akan menggerakkan lisan untuk mengucap zikrullah. Dan lisan yang baik yang mengucapkan zikrullah akan memberi kesan kepada qalbu. Dan qalbu ini juga akan beri kesan kepada anggota badan. Masih ingatkah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat ya, salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Jika qalbu itu adalah alat untuk memikir, untuk menghasilkan kefahaman, tempat untuk disucikan dari kotoran, tempat diletakkan perhiasan, keindahan semuanya. Adakah mustahil? Tentu tak mustahil. Mungkin dan jelas qalbu akan mempengaruhi jalannya anggota badan untuk melaksanakan ketaatan. Maka Rasulullah sekali lagi mengatakan, ala wahyal qalb. Itulah namanya al-qalbu. Dia adalah raja yang akan menggerakkan pasukannya, yaitu anggota badannya, untuk melaksanakan ketaatan. Ya. Dan terkait hubungan antara qalbu, lisan, anggota badan ini, boleh kita gambarkan laksana batu penggiling, ya. Lisan kita akan mengucapkan kata-kata yang benar, yaitu kalam Allah, berbentuk zikrullah dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan itu diibaratkan laksana butiran-butiran gandum yang bersih, yang berkualiti. Lalu butiran-butiran gandum itu dimasukkan ke dalam batu penggiling, dan batu penggiling itu diumpamakan laksana qalbu kita. Fungsinya adalah memeras, memikir untuk menghasil. Dan ketika batu penggiling itu berfungsi menggiling, dan ketika qalbu itu berfungsi untuk memikir, yang keluar daripada batu penggiling adalah tepung gandum yang berkualitas tinggi. Yang keluar daripada qalbu yang berfungsi memikir, keluarlah daripadanya itu ketaatan. Ketaatan di atas jalan yang lurus. Maka sinergikan, untuk istiqomah itu sinergikan antara qalbu yang mukmin dengan lisan yang berzikir, ya, mengucapkan kalimat-kalimat Allah yang hak, yang benar itu, supaya anggota badan itu dipengaruhi, ya, untuk melaksanakan ketaatan. Dulu batu penggiling, sekarang sudah ada kowe misalnya, senang je. Masukkanlah air, akan diproses oleh kowe itu, keluarlah air mineral. Nah, masukkanlah
Al-Quran itu ke dalam hati, diproses, keluar ketaatan. Subhanallah. Tapi sejauh mana kita membaca Quran, memahami Quran, keluar ketaatan? Mungkin ada pertanyaan kan di sini. Ustazah, kenapa ya? Kita ini di depan syahwat kita susah nak kawal. Kadang soleh, kadang tak soleh. Sekali buat soleh satu hari macam dah alhamdulillah. Esok dah kurang lagi. Kadang naik lagi macam buat salah, buat baik. Buat salah, buat benar. Begitulah kiranya kita. Susah. Kenapa? Betul perempuan. Khuliqal insanu dha'ifa. Kata Syekh bin Baz, khuliqal insanu dha'if. Manusia itu memang dibuat begitu lemah di hadapan syahwatnya. Supaya ketika berada di atas jalan yang lurus itu ada kebergantungan. Ada ketakutan akan bengkok. Ya, maka diciptakan lemah supaya kita bergantung. Subhanallah. Tapi walaupun demikian Allah bagi senjata. Senjata untuk supaya boleh lebih banyak maintainnya dalam ketaatan berbandingkan bengkoknya begitu. Kalau bengkok sikit-sikit itu memang kita dan dimaklumi. Tapi kalau bengkoknya itu lebih banyak dan luar biasa bengkoknya, itu yang tak dimaklumi. Karena itu Allah mengatakan tidak ada hamba manusia ini yang tak berdosa. Kalau tak berdosa, lurus terus, untuk apa Allah punya nama Al-Ghafar? Untuk apa Allah punya nama At-Tawwab? Untuk apa Allah punya nama Al-Afu? Jadi manusia akan dibuat lemah dulu di hadapan syahwatnya, barulah ketika itu manusia akan bergantung, dan letak kebergantungan itulah yang diucapkan dalam doanya setiap hari 17 rakaat dalam sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Bahayanya kita baca ihdinas siratal mustaqim sebagai ritual namun tak paham apa masalah sehingga ada doa seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim adalah wahada sirati mustaqim fattabi'u. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, jalan keislaman, jalan ketaatan yang perlu untuk diikuti oleh ramai manusia yang telah mengatakan dirinya itu beriman. Baik. Perempuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi terkait dengan kolbu ini, saya cuma tekankan 3 dulu saja ya. Ingat ya, di sini kita buat, di sini kita buat, dan ini jangan lupa. Ketika sudah dibuat inilah menjadi jernih. Semakin mudah kita mendapatkan hikmah di sebalik apa yang kita dengar ataupun yang kita saksikan.